warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifanur Fauzia. Sini saya akan mempresentasikan obat generik dan obat esensial. Obat generik dan obat esensial pedoman Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 Menkes /SK/9 2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013. Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi. Yang upaya tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkat. Pilihan obat esensial. 1. Memiliki rasio manfaat atau resiko benefit risk ratio yang paling menguntungkan penderita. 2. Mutu terjamin termaksud stabilitas dan bioavailabilitas. 3. Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. 4. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan yang disesuaikan tenaga sarana dan fasilitas kesehatan. 5. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerima. 6. Memiliki rasio manfaat biaya atau benefit cost dan ratio. 7. Bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek, ada 4 efek, yaitu obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan ilmiah, obat dengan sifat farmakokinetik yang diketahui, obat yang stabilitas lebih baik, mudah diperoleh. Ada 4. 8. Obat terjadi kombinasi tetap. 1. Obat hanya bermanfaat bagi penderita dalam bentuk kombinasi. 2. Kombinasi tetap harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi. 3. Perbandingan dosis komponen merupakan perbandingan yang tetap sebagai besar penderita yang memerlukan kombinasi. Kombinasi tetap harus meningkatkan manfaat biaya. 5. Untuk antibiotik yang dapat mencegah mengurangi terjadinya resistensi dan efek merugikan lain. Penerapan konsep obat esensial. 1. Daftar Obat Esensial Nasional atau DOEN. 2. Pedoman pengobatan. 3. Formularium rumah sakit. 4. Informatorium Obat Nasional Indonesia. 5. Daftar obat terbatas lain. Komponen terkait mencapai peningkatan kesediaan dan suplai obat serta rasional penggunaannya. 1. Daftar Obat Esensial Nasional atau DOEN adalah daftar yang berisikan obat pemilihan yang paling dibutuhkan dan diupayakan tersedia di unit pelayanan kesehatan tentang fungsi dan tingkat DOEN. 2. Pedoman pengobatan secara sistematik untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan yang optimal. Pedoman pengobatan disusun untuk setiap tingkat unit pelayanan kesehatan serta pedoman pengobatan dasar di puskesmas. Pedoman informasi penyakit, terutama penyakit yang umum terjadi, dan keluhan informasi tetap obatnya meliputi kekuatan dosis. 3. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati beserta informasinya yang harus diterapkan di formularium disusun oleh panitia farmasi dan terapi atau PFT. Komite Farmasi Rumah Sakit berdasarkan DOEN dan disempurnakan dengan mempertimbangkan obat lain yang terbukti secara ilmiah. 4. Informatorium Obat Nasional Indonesia atau ION berisi informasi obat yang beredar dan disajikan secara ringkas dan sangat relevan dengan kebutuhan dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan. Informatorium Obat Nasional Indonesia diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk menjamin objektifan, kelengkapan, dan tidak menyesat. 5. Revisi DOEN tidak hanya untuk menyelesaikan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi untuk kepraktisan dalam
penggunaan dan penyerahan yang disesuaikan dengan tenaga kesehatan. Menyempurnakan doen dilakukan secara terus-menerus dengan usulan materi dari fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, revisi doen dilaksanakan secara periodik setiap 2 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.